Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Mata pelajaran kita hari ini yaitu akidah akhlak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada kesempatan kali ini, materi kita yaitu meneladani kisah Nabi Yunus alaihi salam. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Negeri Ninawa dikaruniai berkah yang luar biasa oleh Allah. Mereka hidup dalam kecukupan dan kemakmuran. Namun sayangnya, mereka sama buruknya dengan kaum Bani Israel. Mereka menyembah berhala dan selalu saja mengabaikan dakwah Nabi Yunus, Nabi yang diutus untuk menyadarkan penduduk Ninawa. Nabi Yunus terus berdakwah bertahun-tahun lamanya, tetapi penduduk Ninawa tetap tidak mau menerima ajaran Nabi Yunus. Bahkan mereka tidak takut terhadap ancaman azab atau siksaan dari Allah. Mereka tetap saja menyembah patung-patung dan benda-benda bertuah lainnya. Sikap membangkang penduduk Ninawa tersebut membuat Nabi Yunus marah. Hingga akhirnya Nabi Yunus memutuskan untuk hijrah ke negeri lain. Sebelum pergi, Nabi Yunus mengingatkan akan datangnya azab atau siksa dari Allah yang sangat pedih. Namun, pesan itu tetap tidak dihiraukan. Sepeninggal Nabi Yunus, hukuman dari Allah benar-benar datang. Gelombang panas datang menerjang, sawah dan ladang mengering, sungai tak lagi terisi air, hujan tidak turun, dan di tengah-tengah bencana itu, barulah penduduk Ninawa sadar bahwa perkataan Nabi Yunus itu benar, bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam dan tiada Tuhan selain Allah. Perbuatan yang dilakukan dan bertobat kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya tobat. Allah SWT berfirman, فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. yang artinya, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Quran Surah Yunus ayat 98. Sementara itu, Nabi Yunus menumpang sebuah perahu untuk pergi ke negeri seberang. Di tengah jalan, badai mengamuk membuat perahu terombang-ambing. Lama-kelamaan, air pun masuk ke dalam perahu. Untuk mengurangi beban perahu, nahkoda memerintahkan semua penumpang untuk membuang semua barang. Namun, kapal masih saja terguncang. Nahkoda pun memutuskan untuk membuang salah satu penumpang ke laut. Pengundian pun dilakukan. Ternyata, undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus. Hingga 3 kali berturut-turut, undian selalu jatuh kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus ikhlas jika dirinya harus dibuang ke laut untuk menyelamatkan kapal. Dan Nabi Yunus pun meloncat ke laut yang mengganas karena badai. Kemudian,
Allah memerintahkan ikan paus untuk menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus benar-benar ditelan oleh ikan paus. Kini ia berada di dalam perut ikan paus. Nabi Yunus terus-menerus berzikir dan berdoa kepada Allah untuk memohon ampunan. Kemudian semua makhluk itu berkumpul di sekitar paus, dan mereka pun ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dari mereka bertasbih dengan cara dan bahasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. yang artinya, dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Setelah berhari-hari lamanya, barulah ikan paus itu menepi ke pinggir pantai. Nabi Yunus bersyukur karena ia masih hidup dan bisa keluar dari perut ikan paus. Meski demikian, ia keluar dalam keadaan sakit karena berhari-hari tidak makan dan minum. Kemudian Allah menumbuhkan pohon labu. Nabi Yunus diperkenankan untuk makan buah labu tersebut. Hingga akhirnya tubuh Nabi Yunus kembali sehat. Selanjutnya, Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali ke negeri Ninawa. Nabi Yunus pun mematuhi perintah Allah. Penduduk Ninawa yang telah bertaubat menyambut kedatangan Nabi Yunus dengan penuh sukacita. Dan mereka pun berjanji untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran Nabi Yunus. Nah, setelah menyimak video tadi, apa pelajaran yang dapat kita ambil? Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yunus yaitu yang pertama, perlunya bersabar dalam menyampaikan sebuah kebenaran, karena tidak semua orang mau menerima kebenaran. Meskipun awalnya menolak, kita tidak boleh menyerah dalam menyampaikan kebenaran. Mungkin saja di dalam diri mereka menyimpan potensi kebaikan, sehingga akan datang waktu mereka mempercayainya. Yang kedua, jika melakukan kesalahan, segeralah bertaubat kepada Allah SWT. Jangan terbuai dengan kesenangan hawa nafsu, dan jangan menunda-nunda untuk beristighfar dan bertaubat. Yang ketiga, berbaik sangkalah terhadap ketentuan telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, meskipun secara lahir takdir itu tidak menyenangkan. Allah telah menyiapkan rencana lain yang akan mengeluarkan kita dari cobaan. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita telah sampai di akhir materi. Tetap belajar dan jaga kesehatan. Sampai bertemu di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.